billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, tanggal 7 Dzulhijjah. Ibu-ibu, kalau tanggal 7 Dzulhijjah itu adalah hari yang dimana tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dikerjakan pada 10 hari salih. Fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Tidak ada amalan yang amal kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah dibanding amalan-amalan lain pada hari ini, yakni pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai kecuali sekarang ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kami ini perang, bekal fisik, tapi juga harta, baju perang, kendaraan kuda, pedang, perbekalan, semuanya ikut. Bagaimana dengan amal itu? Kata Nabi, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, maka tidak ada yang mengalahkan amal baik ini, kecuali orang yang berangkat perang lalu dia tidak pulang. Dia berangkat dengan hartanya dan jiwanya lalu dia mati, nggak kembali, baru itu adalah bisa mengalahkan amal ini. Ya ibu-ibu, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Ngaji kita hari ini, mohon maaf, tidak sama dengan ngaji-ngaji bulan kemarin. Ini ngaji yang berada bertepatan pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Oke. Yang mana ngaji sekarang ini itu adalah amal soleh, betul? Ini amal soleh enggak? Amal soleh. Amal soleh apa amal toleh? Amal soleh. Ini amal soleh. Amal soleh itu apa saja? Puasa, zikir, sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah otomatis. Kemudian ngaji, baca Al-Quran, atau ikut pengajian ini. Infak, sedekah. Sedekah sekarang, Bu, itu beda dengan sedekah Ahad kemarin atau Ahad depan. Kalau Ahad depan sampai sudah lewat 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini beda. Oleh karena itu ibu-ibu, ayo maksimal. Yang selanjutnya nanti ada puasa Senin Kamis ya. Senin besok hari Senin puasa. Tarwiyah. Ada yang nyebut tarwiyah. Arafah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ketika Nabi ditanya an-shaumil yaumil arafah, ya Rasul, apa itu? Bagaimana puasa pada hari Arafah? Maka Nabi menjawab, faqala yukaffiru sanatan madai, yukaffiru sanata madiyata wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu, Bu, menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Yang kemarin
kemarin dihapus dosanya, yang besok dihapus. Loh, jenengan belum berbuat dosa loh, dosanya dihapus. Durung lakoni, itu dosanya dihapus. Dengan apa? Puasa Arafah. Kapan? Besok Selasa. Karena hari Rabu kita nahar, kita hari raya. Nahar itu motong hewan kurban. Masalah siapakah tokoh sentral yang kemudian ada melahirkan syariat kurban? Sinten Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ismail. Nabi Ibrahim itu Bu, kalau kita cari kata-kata Ibrahim di dalam Al-Quran, itu ada 110 ayat yang menyebut nama Ibrahim. Terdapat di dalam 25 surat. 110 ayat, 25 surat. Jadi dalam Al-Quran yang 114 surat itu 25-nya itu menyebut kata Ibrahim. Mulai juz 1 sampai juz 30. Ya ada ya juz yang enggak ada. Karena Quran kan 30 juz ya. Tapi terdapat di 110 ayat Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Khalilullah itu kekasihnya Allah. Inna Allah takhada Ibrahim khalilan. Dalam hadis Rasulullah menyebut sesungguhnya Allah, Inna Allah, sesungguhnya Allah ittakhada, menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim khalilan, sebagai kekasih. Kekasih itu apa Bu? Tidak ada kekasih boten jenengan? Saiki gak ono. Loh, kekasih itu orang yang disayangi. Suami, anak, putu. Tanggane kok, tanggane apa? Kekasih itu orang yang sangat disayangi. Gak ada juga boten? Ada. Punya putu? Punya. Putu itu lek kadung disenengi, ngalah-ngalahi anak. Khalilullah disebut oleh Nabi dalam hadis, Inna Allah, sesungguhnya Allah ittakhadha, telah mengangkat, menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim itu khalilan, sebagai kekasih. Mengapa? Al-anbiya ikhwatun li'allatin dinuhum wahid. Kata Nabi, para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu, sebab bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Loh, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu bapaknya semua manusia. Dari Nabi Ibrahim turun 2 anak. Nabi Lot itu saudaranya Nabi Ibrahim. Ibrahim nama anaknya Nabi Hud, tapi masih lompat-lompat. Baru kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Dari Ismail terus tidak ada nabi, turunlah yang terakhir Rasulullah. Turunannya Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Maka Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Dan semua nabi itu kata Rasulullah, agamanya satu, wahid. Apa itu? Islam. Semua nabi. Ustaz, orang Nasrani, Yahudi. Ya tapi dari Ishak juga lahir Ismail. Dari Ishak, Yakub turun anak. Salah satu nama anaknya Yakub itu ada Yusuf, ada yang juga Israel. Sehingga dari situ munculnya Bani Israel. Bani Israel itu dari keturunannya Yakub. Terus, jadi kalau dari Ishak itu ada yang baik, ada yang seperti Bani Israel. Israel yang sekarang tak mau ngalah, merampok. Dari situ ada Nabi Musa, Daud, Sulaiman,
Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad. Kapan? Nabi Ibrahim itu khitan pada usia 82 tahun pakai kapak. Ibrahim pulang dari Nabi Ibrahim banyak syariat-syariat lain. Termasuk syariat menyuruh istrinya menyuruh Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim itu disebut yang menggerakkan iman terhadap tauhid. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu kata Allah adalah seorang imam. Imam itu apa, Bu? Pemimpin. Imam sholat berarti pemimpin sholat. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam, tokoh, panutan, pemimpin lebih besar daripada yang kemarin. Ini buat saya. Ternyata mataharinya lingsir, terbenam. Ibrahim kemudian ragu, masa ada Tuhan yang bisa muncul dan tenggelam? Maka nggak ada Tuhan itu yang muncul dan tenggelam. Tiba-tiba Allah berikan keimanan pada Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Maka Tuhan kita adalah yang tidak mati, yang tidak hilang, yang perkasa, yang selalu ada, yang lebih besar dari semuanya. Itu adalah Tuhan kita. Dari situlah kemudian Ibrahim disebut sebagai orang yang lurus, nggak ada syiriknya. Qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa. Maka Allah katakan, benarlah Allah, katakan ya Muhammad, benarlah Allah, maka ikutilah millah ajaran Ibrahim hanifan, karena Ibrahim itu orang yang lurus. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 95. Maka apa saja ajaran Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah tauhid. Ada ayatnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara', berlepas, mimma ta'budun, dari apa yang kamu sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Tuhan yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia memberi petunjuk kepadaku. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Nabi Ibrahim tidak mau tunduk kepada patung. Sampai suatu ketika, Bu, ketika Raja Namrud Allah, maka bulan Dzulhijjah, bulan Tauhid. Saya itu kemarin, Bu, di KUA ada orang maksa minta nikah tanggal besok tuh, tanggal hari apa? Pak, pokoknya saya harus tanggal ini. Kenapa? Menurut catatan dukun saya, menurut kiai saya, harus ini diundur, waktunya habis diundur, nggak mau. Pokoknya sebelum zuhur. Ini makso. Tawaran dukun ngaji ning kurang adoh. Dukun gak duwe kalkulator, tak senangi kalkulator tak ngitung tanggal. Loh, saya itu untuk, kan saya petugas di kampung saya. Saya ini guru. Mamnya tauhid. Yang kedua, maka kita harus ikhlas tunduk pada Allah. Ibrahim orang yang hanif, lurus, berserah diri. Apapun yang menjadi perintah, Ibrahim tidak pakai ragu. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dalam Al-Baqarah ayat 131, ketika
Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, Ibrahim, tunduk, patuhlah kamu." Maka Ibrahim berkata, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berserah diri kepada Tuhan yang semesta alam. Ini ceritanya ketika Nabi Ibrahim mencari siapa yang harus disembah. Maka Allah menyuruh aslim, dijawab oleh Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Wama, kenapa Ibrahim itu hanifah lurus, wa kana minal musyrikin, tidak ada syirik. Jadi umat Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, termasuk ajaran untuk kurban. Karena iman itu tidak akan ada keimanan tanpa disertai pengorbanan. Ibrahim dulu pernah berjanji sama Allah, "Ya Allah, saya ini sudah umur 85 tahun, disunat ya Allah. Kok saya belum dikasih anak?" Karena khitannya usia 82, 85 Nabi Ibrahim, saya ini sudah tua, kok tak dikasih anak. Mendengar doa Nabi Ibrahim itu, istrinya Sarah itu nangis. Lalu istrinya bilang kepada Ibrahim, "Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, engkau itu nabi, rasul. Kalau engkau mati, siapa yang meneruskan dakwamu? Maka engkau harus punya keturunan. Walaupun saya sudah tua, orang usia 85 itu kan menopause dia, yang katanya tidak mungkin punya. Walaupun sejarah membuktikan ada 2 wanita menopause tapi punya anak. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua istrinya Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria itu punya anak umur 85 tahun. Sama dengan Siti Sarah. Lalu Siti Sarah sebagai wanita cerdas, berpikiran progresif, kamu nikah saja dengan